Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran. Kita akan belajar dengan tema usaha di sekitarku, atau kita akan belajar mengetahui, mengenal, memahami beberapa usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Ayo, mari kita belajar. Silahkan perhatikan gambar di depan. Kita bisa lihat ada usaha pasar tradisional dan ada usaha pasar modern. Kita bisa bedakan antara kedua gambar tersebut, yaitu antara pasar tradisional dan pasar modern. Beberapa perbedaan di antaranya adalah di dalam pasar tradisional kita bisa lihat kegiatan-kegiatan usaha tersebut itu sangat ramai sekali, karena di situ terdapat beberapa penjual yang sangat banyak dan juga pembeli yang bercampur baur dengan penjual-penjual yang ada di pasar tersebut. Sedangkan kita lihat yang ada di pasar modern, kita tidak bisa melihat penjual karena di situ lebih tertata rapi barangnya, dan antara penjual dan pembeli tidak saling tawar-menawar secara langsung, karena di situ diatur dengan tatanan yang sangat rapi. Itulah perbedaan di antaranya pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya, mari kita cari tahu manfaat dari pasar itu sendiri. Yang pertama, manfaat dari pasar itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan semua manusia, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder dan tersier. Yang kedua, manfaat dari pasar itu menciptakan peluang usaha. Yang ketiga, manfaat dari pasar mengurangi pengangguran. Yang keempat, manfaat pasar itu adalah adanya penjual dan pembeli. Terus yang terakhir, manfaat dari pasar itu sendiri meningkatkan ekonomi rakyat khususnya dan negara pada umumnya. Kita jelaskan. Yang pertama, manfaat dari pasar itu memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder dan tersier. Apa itu artinya? Ketika manusia dalam sekitarnya itu ada sebuah pasar atau ada usaha, manusia kebutuhannya dapat terpenuhi, yaitu diantaranya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua orang. Diantaranya adalah makan, minum, pakaian atau sandang, papan atau tempat tinggal. Sedangkan yang kedua, pasar juga memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dibutuhkan setelah kebutuhan pokok, diantaranya mobil, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pasar juga dapat memenuhi kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dianggap kebutuhan kemewahan, diantaranya atau hobi bisa dipenuhi, diantaranya pakaian branded, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaat dari pasar. Pasar dapat menciptakan peluang usaha. Ketika di situ ada pasar, pasti di situ tercipta usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh warga sekitarnya atau masyarakat pada lingkungannya. Yang ketiga, manfaat dari pasar itu mengurangi pengangguran. Ketika di situ ada tempat usaha, pasti
di situ akan menyerap tenaga kerja. Itulah manfaatnya dari pasar. Ketika masyarakat di situ membutuhkan pekerjaan, maka di situ dapat terciptalah sebuah peluang pekerjaan. Yang keempat, adanya penjual dan pembeli. Di situ ada interaksi antara penjual, pengusaha, dan pembeli yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Yang kelima, pasar itu juga bermanfaat bagi perekonomian rakyat khususnya dan negara pada umumnya, karena ketika perekonomian itu berjalan, maka di situ ada pendapatan baik untuk masyarakatnya ataupun pendapatan untuk negara. Selanjutnya, silakan kita bisa lihat di gambar, ada gambar pemandangan gambaran sebuah perdagangan besar, atau ini adalah perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di seluruh belahan dunia. Jadi perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh sebuah negara atau seluruh negara dan antar negara. Perdagangan ini sangat bermanfaat sekali bagi pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang ada di dunia. Nah, diantaranya adalah manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri adalah mendapatkan keuntungan bagi negara yang melakukan jual beli internasional atau perdagangan internasional. Ketika sebuah negara itu melakukan perdagangan internasional, maka negara tersebut akan meningkat perekonomiannya atau akan mendapatkan devisa dari jual beli atau perdagangan internasional tersebut. Perdagangan ini dilakukan dengan cara melakukan perdagangan dengan impor atau ekspor. Artinya negara-negara dapat melakukan ekspor impor barang-barang dalam negeri ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri. Itu diantaranya perdagangan internasional. Ya, anak-anak semuanya, kita bisa lihat ada beberapa gambar. Ya, diantaranya adalah gambar petani sedang melakukan perawatan pertanian. Yang kedua, ada gambar petani yang sedang memikul hasil panen pertanian. Yang ketiga, ada gambar masyarakat atau petani sedang melakukan atau interaksi jual beli hasil pertanian. Kita bisa pahami anak-anak semuanya, karena sekolah kita berada di sekitar lingkungan pertanian atau petani bawang merah, khususnya daerah Brebes. Kita berada di sekitar pertanian bawang merah. Masyarakat Brebes khususnya mayoritas petani bawang merah. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa masyarakat kita atau masyarakat Brebes, yang pertama itu usahanya adalah pertanian dan juga perdagangan. Yang pertama itu gambaran masyarakat petani bawang merah atau petani Brebes sedang melakukan perawatan dari bawang merah, dan yang kedua itu gambar atau gambaran masyarakat sedang memikul hasil panen dari bawang merah. Dan yang ketiga itu ada petani yang sedang melakukan jual beli berdagang hasil pertanian atau hasil usaha yang ada di Brebes atau yang ada di
daerah sekitar kita, daerah sekitar sekolah kita, masyarakat Brebes sedang melakukan jual beli hasil pertanian. Di situ terjadi ada penjualnya dan ada pembelinya. Bisa kita lihat dengan jelas ya semuanya. Nah, ini anak-anak semuanya, ini adalah gambaran distribusi ke pasar, distribusi produk dari hasil pertanian. Distribusi ini bertujuan adalah untuk menyampaikan hasil produknya, hasil usahanya ke konsumen. Nah, distribusi ke pasar adalah proses penyaluran hasil produksi atau layanan dari produsen ke konsumen akhir. Nah, ini adalah gambarannya, gambaran masyarakat sedang berada di pasar bawang. Kegiatannya adalah jual beli. Nah, kita bisa pahami ya semuanya, ini hasil pertanian yang akan dijual atau dipasarkan ke konsumen atau pembeli hasil produk bawang merah. Sekarang kita simpulkan dari awal sampai dengan akhir. Kesimpulannya adalah yang pertama, semua barang yang ada di pasar melalui proses agar dapat digunakan dan memberi manfaat untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, usaha yang ada di sekitar kita adalah, khususnya Kabupaten Brebes, adalah pertanian dan perdagangan. Yang ketiga, pasar tradisional dan pasar modern sekarang sudah ada di sekitar kita. Oh, tugas di rumah ya untuk semuanya. Silahkan nanti siapkan kertas folio dan dikerjakan di rumah. Nanti besok dikumpulkan. Silahkan anak-anak semuanya menulis, ceritakan proses dari pertanian itu agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat semuanya. Silahkan kerjakan. Demikian anak-anak, materi pembelajaran pagi hari ini sudah selesai. Materi tentang usaha di sekitarku, usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.